Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Fedalo Official. Di video kali ini kita bakal masuk ke sebuah cerita tentang seorang pria tua yang hidup tenang, tapi ternyata punya masa lalu yang jauh dari kata biasa. Cerita ini penuh aksi, brutal, dan serangan balik tak terduga yang bakal bikin kalian melek sampai akhir. Kalau sudah siap, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kisah akan berfokus pada seorang pria tua bernama Robert McCall yang hidup sebatang kara. Beliau tinggal di sebuah apartemen di pinggiran kota, bekerja sebagai karyawan di bagian pertukangan di toko bangunan. Yang semua itu beliau lakukan demi untuk menjalani sisa masa tuanya. Dia bernama Relpi, salah satu karyawan toko yang sebentar lagi akan ikut tes menjadi security. Namun karena berat badannya berlebihan, Relpi meminta tolong Robert untuk menjadi pembimbingnya dalam program diet, supaya pas daftar nanti, Relpi bisa memenuhi klasifikasi. Ketika pulang, kita akan melihat suatu kedisiplinan dan menunjukkan ketika dia melakukan pekerjaan rumahnya dengan sangat rapi, bersih, teliti, tepat waktu, dan tertata simetris dan selalu meletakkan barang di tempat yang sama. Namun, di balik ketenangannya, ada sesuatu yang nampaknya selalu menghantui pikiran Robert. Hal itulah yang membuatnya sering tidak bisa tidur lebih awal, yang pada akhirnya membuat Robert pergi keluar untuk minum teh di kafe langganannya. Disitulah kita akan diperkenalkan pada seorang gadis muda yang bernama Terry yang merupakan Elsie. Yang biasa menunggu pelanggannya di tempat ini, hal itulah yang membuat Robert dan Terry sudah saling kenal, tapi tidak terlalu dekat, hanya tegur sapa dan membahas tentang isi buku yang biasa Robert baca. Seperti kebiasaannya, Robert selalu membawa teh celup sendiri dari rumah, sehingga secara teknis, Robert datang ke sini hanya untuk membeli air panas dan sewa gelas serta kursi, dan itu cukup pengiritan. Keesokan paginya, kita akan kembali diperlihatkan dengan kehidupan normal yang Robert jalani yang jika dilihat sekilas tampak lazim dan wajar seperti orang kebanyakan. Namun profesinya di masa lalu tentu menjadi sebuah misteri dan kepenasaran tersendiri untuk kita semua. Tidak terkecuali dua pemuda yang bekerja di toko ini yang menanyakan tentang apa pekerjaan Robert sebelum di tempat ini. Yang karena tidak ingin ribet menjawab, Robert pun mengaku sebagai seorang mantan musisi yang pernah bergabung dalam grup musik Sound Horek. Singkat cerita, malam pun tiba, tepat pukul 2 malam di kafe yang sama, Robert kembali melihat Terry yang baru beranjak dewasa keluar dari habitatnya untuk mencari sesuap nasi di bawah terangnya rembulan. Robert sempat mengobrol sebentar dengan Terry, masih membahas tentang isi buku yang Robert baca, yang isinya tentang seorang nelayan yang menangkap ikan di laut. Yang dari sekian pertemuan dan perbincangan, Robert jelas sudah bisa melihat dan menebak jika Terry sangat amat terpaksa melakukan pekerjaan seperti ini. Di mana obrolan mereka tiba-tiba terhenti saat ada seorang bernama Slavi menelponnya, memaksanya untuk segera keluar ikut dengan pelanggannya yang kemarin. Sempat menolak pelanggan ini karena mainnya kasar, Terry tidak punya pilihan lain ketika Slavi dengan tegas mengancam akan mengeluarkan dia dari pekerjaan. Keesokan paginya, kita akan diperlihatkan kegiatan Robert selain bekerja di toko, yakni melatih Rafli dalam program dietnya agar bisa menurunkan berat badannya untuk ikut tes menjadi security. Yang tepat pukul 2 malam di kafe yang sama, Robert melihat wajah Terry seperti ada lebam, dan sehabis mendapat kekerasan yang seberapa besar pun Robert peduli terhadap Terry, Robert tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusannya. Tepat saat kafe sudah mau tutup dan pelanggannya hanya ada mereka berdua saja, Terry yang sedang butuh seseorang untuk mengobrol pun memberanikan diri untuk duduk di meja Robert, berkenalan satu sama lain dengan Terry yang memperkenalkan nama punggungnya, yaitu Alina. Terry menceritakan tentang cita-cita terpendamnya yang ingin menjadi seorang musisi penyanyi, bahkan sudah melakukan rekaman yang disimpannya dalam sebuah disc yang diberikan kepada Robert untuk hanya sekedar hadiah pertemanan. 91. Obrolan mereka pun berlanjut sampai di jalan menuju arah pulang, di mana saat akan berpamitan, tiba-tiba muncul sebuah mobil yang ternyata adalah seorang pria bernama Slavi, yang sempat menelpon Terry kemarin malam, yang karena dari tadi Terry terus menutup teleponnya, Slavi dengan teganya menampar wajah Terry dengan cukup keras. Yang hal itu sempat membuat Robert akan bertindak, tetapi lagi-lagi karena dia tidak punya hak untuk ikut campur urusan orang lain, Robert terpaksa memilih untuk diam dan justru malah diberikan kartu nama Slavi. Barangkali Robert butuh hiburan alias wanita yang bisa menghiburnya.
Keesokan malamnya, di kafe yang sama, berjam-jam Robert ngeteh, Terry tumben sekali tidak muncul seperti biasanya. Dan alangkah terkentutnya alias terkejutnya, Robert saat baru mendapat kabar dari penjaga toko bahwasannya Terry dikabarkan sedang dirawat di ruang ICU akibat tindak kekerasan yang dialaminya. Dan betapa sakitnya hati Robert dan kita semua saat melihat kondisi Terry yang terlepas dari pekerjaannya. Terry hanyalah seorang gadis muda yang mencari sesuap nasi untuk bertahan hidup. Kini hanya bisa terbaring di ranjang rumah sakit dengan kondisi wajah dan tubuhnya yang benar-benar babak belur habis-habisan. Bahkan ketika Terry meneteskan air mata, hal itu semakin membuat darah Robert mendidih dan mengutuk tindakan yang dilakukan oleh si pelaku. Dia bernama Mandy, sahabat dekat Terry, sesama satu profesi di mana Robert yang penasaran dengan pelaku mulai mencari tahu informasi terkait ruang lingkup profesi mereka. Yang setelah mendengar pengakuan dari Terry yang mengatakan bahwa Slavi sering memperlakukan anak-anaknya secara tidak manusiawi. Disitulah amarah Robert semakin meronta-ronta, tapi kembali lagi dia tidak punya hak untuk ikut campur sesuatu yang bukan urusannya. Sejak malam itu, Robert pun sering melamun memikirkan tentang penderitaan yang dialami oleh Terry dan sesama teman-teman profesinya. Siapa yang akan menolong mereka? Adakah orang yang akan peduli terhadap apa yang mereka alami? Siapakah yang akan menghentikan kezaliman seperti itu? Polisi, pemerintah, PBB, aktivis HAM, siapa yang mampu untuk bertindak? Entahlah, Robert seketika terikat dengan kata-kata dari Ali bin Abi Thalib, yaitu kezaliman akan terus ada bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Suatu malam di restoran Prancis, Slavi terlihat baru tiba dengan mobil sportnya, langsung naik ke atas menuju kantor pribadinya alias markas utama mafia Rusia cabang di Amerika Serikat. Yang tak lama setelah dia menyapa anak buah dan duduk di atas singgahannya, muncullah seseorang yang sangat tidak diduga-duga kedatangannya. Hey yo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, Robert seorang pria tua karyawan toko biasa dengan begitu beraninya masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi oleh manusia-manusia berbahaya yang kejam dan tidak bermoral. Di mana Robert dengan begitu santainya mengembalikan kartu nama Slavi sekaligus menawarkan sejumlah uang untuk membeli kebebasan salah satu anak jualannya yakni Alina alias Terry. Tawaran mengejutkan dari orang asing seperti ini pastilah membuat Slavi dan anak buahnya sangat kebingungan. Kok bisa ada seorang yang entah dari mana asal-usulnya tiba-tiba nyelenong masuk baik ke dalam ruangan yang sangat privat. Melakukan tawar-menawar dengan seorang bos mafia tanpa rasa takut atau minimal guguplah. Robert dengan sopan lembut dan penuh tata krama menghadapi respon yang kurang baik dari mereka semua, yang bahkan menertawakan dirinya yang pada dasarnya punya itikat baik ingin mengangkat derajat perempuan dari lingkungan seperti ini. You fucking insult me. Sempat mengapresiasi nyali si Robert dengan menawarkan jabat tangan, Slavi yang merasa dirinya orang berkuasa pun langsung menunjukkan taringnya dengan mengeluarkan kata-kata intimidasi, semacam kalimat ancaman dan teror dengan maksud untuk membuat Robert ketakutan. Yang pada akhirnya tawaran Robert pun ditolak mentah-mentah dengan tertawa, mereka semua niatnya mengusir pergi dari ruangan tersebut. Dan apa yang akan Robert lakukan selanjutnya benar-benar akan sangat mengejutkan, karena dia memilih untuk mengunci pintu dan mengurung mereka semua bersamanya, yang di situ Robert melakukan semacam hipotesis prediksi atau perhitungan akurat untuk menebak hasil. Dari sebuah tindakan persis seperti yang biasa dilakukan oleh Sherlock Holmes, yang kemampuan seperti ini jelas hanya bisa dilakukan oleh seorang yang akan sudah memiliki banyak sekali pengalaman. Karena Robert bukan saja hanya asal menebak, tapi juga bisa memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melumpuhkan musuh yang akan dihadapi. Dan ya, Robert hanya butuh waktu sekitar 28 detik untuk melumpuhkan 5 pria yang sebagian besar masih muda, bugar, kuat, bertenaga, dan bersenjata, di mana Slavi benar-benar dibuat menyesal sekaligus penasaran dengan sosok Robert yang ujuk-ujuk datang memporak-porakan kerajaannya dalam waktu singkat. Jika saja Slavi menerima uang yang Robert tawarkan tadi, mungkin nasibnya tidak akan seperti ini. Keesokan harinya, Slavi dan anak buahnya pun langsung masuk dalam berita kriminal dengan dugaan sementara terjadi akibat perang antara geng dan kelompok mafia. Sehingga sudah jelas bahwa Robert tidak perlu khawatir akan ikut terlibat dalam kasus ini. Terlebih lagi, siapa yang akan percaya jika sekelompok mafia Rusia yang terkenal berbahaya dibantai oleh hanya seorang pria tua biasa seperti Robert ini.
Berbeda dengan pemikiran orang umum, ada satu pria khusus yang dikirim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Dia bernama Teddy, seorang utusan langsung dari bos besar mafia bernama Paskin alias majikannya Slavi. Di saat semua orang percaya begitu saja bahwa kasus ini dilandasi oleh perang kekuasaan antara geng, Teddy berpikir sebaliknya. Dia melakukan analisa dan penyelidikan langsung di TKP dan berhasil mengambil kesimpulan jika pembantaian brutal ini hanya dilakukan oleh satu orang saja, orang yang sangat profesional dalam pembunuh. Teddy pun langsung menemui beberapa oknum aparat kepolisian yang salah satunya bernama kita panggil saja Jordan, di mana kedatangan Teddy benar-benar mengintimidasi mereka semua yang saking kena mentalnya. Jordan yang awalnya ingin bersikap songong sebagai pribumi langsung dibuat kicep saat Teddy mulai mendeskripsikan peran pentingnya dalam kasus ini. I don't like your tone with me. Mr. Pushkin's motive. Nyaris persis sama seperti Robert, Teddy adalah tipikal pria yang terkoordinasi dengan baik dan sangat menghargai waktu. Hal itu dibuktikan saat dia ditemani Jordan pergi ke markas seorang bos mafia Irlandia dengan maksud untuk mencari tahu kalau pihak Irlandia ikut terlibat dalam kasus kematian Slavi. Yang alangkah keterketirnya Jordan saat mendampingi seorang seperti Teddy ini yang selain memiliki ucapan yang terkesan mengintimidasi, sikap dan perilakunya pun tidak kalah mengintimidasi, bahkan lebih menjurus ke arah brutal, yang hal itu dibuktikan ketika Teddy dengan begitu mudahnya menghantam kepala seorang menggunakan asbak hanya untuk memastikan pendapat pribadinya. Sampai sini sudah jelas bahwa Teddy mungkin adalah sosok yang patut Robert waspadai karena selain memiliki akses dan difasilitasi penuh oleh bos besarnya, Teddy merupakan sosok ambisius yang tidak mudah menyerah, bahkan untuk sekelas aparat seperti Jordan sekalipun tak mampu untuk membendung kebrutalannya. What you don't know. Tell me what you do know. Di tengah percakapannya dengan bos besar melalui telepon, Teddy pun perhatikan satu persatu foto hasil tangkapan kamera CCTV di luar restoran, di mana Teddy melaporkan terkait hasil penyelidikannya yang pada dasarnya Teddy sangat yakin 100% jika Slavi dan anak buahnya bukan dibunuh oleh orang sembarangan, melainkan oleh seseorang yang sangat profesional. Bahkan dari bekas luka yang Teddy periksa, dirinya mengaku baru pertama kali memiliki kemampuan membunuh yang sangat luar biasa. Sejenak kita tinggalkan dulu urusan berat ini dan beralih ke urusan Robert yang baru saja mendapatkan kabar jika Ralphie baru saja mengundurkan diri dari pekerjaannya. Penasaran dengan apa penyebabnya, Robert pun langsung meluncur ke warung milik ibu Ralphie yang kondisinya sehabis terbakar, yang pada akhirnya Ralphie pun jujur bahwa alasan dirinya mengundurkan diri dan membatalkan ikut tes menjadi security adalah untuk bisa lebih fokus membantu usaha warung ibunya. Ay, bueno que se desayuna con usted, señora. Muchas gracias, mucho gusto. Usut punya usut, kebakaran warung ibunya bukan semata-mata kecelakaan biasa, melainkan ada dua oknum aparat kepolisian yang biasa menagih atau memalak jatah bulanan kepada para pedagang-pedagang kecil yang karena 2 bulan ini ibunya Ralphie memang tidak memberikan setoran. Mungkin saja mereka kesal dan membakar warung ibunya untuk memberi pelajaran. Dan benar saja, pada malam hari itu juga muncul 2 oknum polisi yang datang untuk menagih uang dari ibunya Ralphie, sehingga sudah jelas jika itu semuanya adalah ulah dari kedua berdebat ini. Yang tanpa keduanya sadari, ada sosok Robert yang diam-diam sudah merekam kelakuan busuk mereka berdua, sehingga ketika Robert menghajar keduanya dan mengancam akan menyebar luas videonya, 2 oknum polisi ini pun langsung ketakutan dan mengembalikan semua uang milik para pedagang. Take it. That fucking hurt more than the beat. Alhasil beberapa hari kemudian, Ralphie pun terlihat senang memakai seragam security-nya, yang berarti bantuan Robert yang diberikan selama ini sukses membuat orang lain bahagia. Dan sesuai dengan judul dan julukannya, yaitu The Equalizer, Robert adalah sosok penyeimbang yang bertugas untuk menjadi penengah antara kebenaran dan kebatilan. Hal itu kembali diperlihatkan pada saat kasir toko sedang diancam oleh seorang penjahat bersenjata, di mana Robert menyadari hal itu pun dengan santainya memberi semua uang yang ada dalam mesin kasir. Tetapi ketika si penjahat memaksa si kasir melepas cincin warisan mendiang ibunya, disitulah Robert merasa perlu untuk bertindak dengan kembali melakukan hipotesis prediksi. Tetapi karena situasi dan kondisinya tidak memadai, Robert memilih untuk menunda aksinya dengan membiarkan si penjahat pergi begitu saja dengan plat nomor mobilnya yang sudah berhasil didapat.
Tidak diceritakan bagaimana Robert menghabisi penjahat tersebut, tapi besok paginya dia terlihat meletakkan palu yang kemarin diambil dengan bercak darah yang tentu saja adalah darah milik si penjahat kemarin. Tidak bisa dibayangkan bagaimana berurutannya Robert ini memberikan si penjahat pelajaran, tapi yang pastinya si kasir bisa kembali tersenyum setelah cincin warisan ibunya sudah kembali tersimpan di dalam kasir. Selesai dengan urusan kroco-kroco ini, kini saatnya kita kembali ke urusan Teddy yang sudah menemui semua orang yang berhubungan dengan Slavi, di mana penyelidikannya Teddy akhirnya berakhir pada salah satu anak jualan Slavi yang tidak lain adalah Mandy, sahabat Terry yang sempat Robert temui waktu di rumah sakit. No, nice man, a black man. Alhasil, makin mengerucutlah penyelidikan kasus ini, sehingga Teddy pun menginterogasi Mandy secara lebih persuasif, yang ketika Teddy sudah berhasil mendapatkan ciri-ciri pria yang dicarinya, yang dalam hal ini adalah Robert. Teddy yang pada dasarnya seorang pembunuh berdarah dingin pun dengan teganya mencekik Mandy dari belakang hingga dia tewas kehabisan napas. Dari hasil foto terbaru kamera CCTV dan ciri-ciri yang Mandy disebutkan tadi, Teddy akhirnya berhasil selangkah lebih dekat kepada Robert, yang dengan bantuan para oknum aparat kepolisian di kota ini, Teddy berhasil mendapatkan alamat tempat tinggal Robert dan segera meluncur ke sana untuk menemuinya secara langsung. Dan inilah momen yang paling ditunggu-tunggu, pertemuan pertama kali antara dua sosok yang sama-sama cerdas dan brutal, di mana terjadi sebuah percakapan menarik yang pada intinya mereka berdua saling beradu argumen, dengan Teddy yang mengaku sebagai aparat kepolisian dan Robert yang mengaku sebagai karyawan serba, padahal keduanya punya insting yang sama-sama bisa melihat tatapan seorang profesional, namun memilih untuk menunda tindakan demi untuk mencari waktu yang tepat. Dan betapa cerdasnya kedua karakter ini ketika Robert langsung pergi ke apotek untuk membeli obat mabuk perjalanan, entah untuk apa tujuannya. Sementara Teddy di kantornya dia sudah yakin betul 100% jika Robertlah pelaku pembantaian Salapi. Teddy sengaja tidak buru-buru mengambil tindakan karena dirinya ingin mencari tahu dulu siapa atau usul-usul Robert ini bekerja pada siapa, di mana, dan bagaimana Robert bisa punya kemampuan membunuh seperti itu. Teddy nampaknya mulai tertantang, merasa tersaingi, ada perlawanan, dan berambisi untuk bisa mengetahui siapa Robert sebenarnya. His skills. I want to know who he Singkat cerita, di kafe yang sama, Robert terlihat sedang duduk sambil membaca buku. Tepat saat muncul seorang petugas PLN berbadan tinggi besar baru saja masuk, yang dengan insting tajamnya, Robert sudah bisa langsung menebak jika tangan seorang petugas PLN tidak mungkin sebersih itu. Sehingga, ia pun dengan cepat melakukan hipotesis prediksi untuk melumpuhkan orang suruhan Teddy ini. Dan ya, Robert dengan santainya berjalan keluar dari kafe sambil mengambil foto Teddy yang masih berada di dalam mobil, di mana pada titik ini, Teddy benar-benar seolah ditantang secara langsung, seakan diajak untuk melakukan permainan siapa yang lebih cerdik dan gerak cepat, sehingga Teddy benar-benar semakin dibuat penasaran dengan siapakah sosok si Robert ini. Gagal menangkap Robert di luar, Teddy dan anak buahnya pun langsung meluncur ke tempat tinggalnya, yang setibanya di sana, apartemen Robert sudah kosong dan hanya meninggalkan sebotol obat mabuk perjalanan udara dengan maksud untuk membuat mereka percaya jika Robert sudah kabur jauh ke luar kota. Padahal tanpa mereka semua sadari, Robert sudah menyewa apartemen baru tepat di seberang apartemen lamanya dan mengamati pergerakan Teddy dan anak buahnya melalui kamera kecil yang disembunyikan di beberapa titik. Meclizine. Sadar jika Teddy adalah tipikal orang yang tidak akan pernah berhenti, Robert pun langsung pergi menemui sahabat dekatnya yang merupakan pasangan suami istri, yaitu Susan dan Brian. Mereka berdua adalah orang yang sangat bekerja di lembaga pemerintahan, sehingga sedikit demi sedikit akhirnya terungkaplah jika Robert dulunya mungkin adalah orang yang juga bekerja untuk pemerintah. Tidak dijelaskan secara spesifik profesi atau spesialisasinya, yang jelas Robert sudah pensiun dari pekerjaan lamanya dan mencoba untuk hidup normal seperti orang lain. Tanpa banyak basa-basi, Robert langsung mengungkapkan tujuannya datang untuk meminta bantuan kepada Susan dan Brian untuk carikan informasi tentang si Teddy ini. Yang tak perlu waktu lama, Susan pun langsung berhasil membawa seluruh berkas lengkap tentang kelompok mafia si Teddy ini. Bahkan wajah Paskin, sang bos besar mafia, sekalipun ada di dalam berkas tersebut, termasuk wajah si Jordan yang diketahui merupakan oknum aparat yang paling dekat dengan mereka semua. Didn't sleep a wink, did you?
Pada akhirnya, Robert sekali lagi terpaksa untuk menjadi seseorang yang sebenarnya tidak ia harapkan, yang pada intinya, Robert ingin benar-benar menyelesaikan masalah ini sampai tuntas, benar-benar tuntas, sampai ke akar-akarnya. Dan jika Anda berpikir, Robert melakukan semua ini hanya untuk demi Terry seorang, Anda salah, karena ini bukanlah tentang Terry saja, melainkan tentang orang-orang yang selalu disalimi masyarakat, yang selalu ditindas masyarakat, yang selalu dikebuli oleh orang-orang berpangkat, sudah susah, dibuat makin susah, sudah miskin, dibuat lebih miskin lagi. Sudah menderita, dibuat semakin menderita. Robert menyadari satu hal, bahwa sebagian dari kita tidak punya kapasitas dan kekuatan untuk melakukan perlawanan, maka sosok Robert muncul sebagai penyeimbang alias The Equalizer yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengalahkan kezaliman yang sudah terlalu berlebihan. Setelah semua data sudah di tangan, Robert langsung menyatroni target pertamanya yang paling lemah dulu, yakni si Jordan untuk mengajaknya bekerja sama, meski dengan cara yang agak sedikit memaksa. Untungnya, Jordan pada dasarnya memang sudah lelah bekerja untuk Teddy, sehingga dia pun bersikap kooperatif dengan mau mengajak Robert menuju salah satu tempat penyimpanan uang milik Paskin, sang bos besar. Yang setibanya di lokasi, Robert langsung dipertemukan dengan seorang pria bernama Andre, yang menurut Jordan, Andre inilah orang yang ditunjuk sebagai yang paling berkuasa di tempat ini. Sehingga, tanpa banyak basa-basi, Robert langsung merebut pistolnya untuk membuat semua anak buahnya bertekuk lutut. Tell them to lay down. Setelah berhasil menjinakkan anak buahnya, Robert pun memberikan pasagon kepada semua karyawan yang bekerja di tempat tersebut dan menyuruh mereka semua untuk cari pekerjaan lain yang lebih halal. Sementara untuk Jordan ini, Robert mencoba untuk menyadarkannya tentang arti dari pangkatnya sebagai aparat kepolisian. Hingga akhirnya, Jordan pun berhasil mengalahkan egonya sendiri dengan akan mengakui semua kesalahannya sekaligus memberikan kotak penyimpanan berisi semua barang bukti kejahatan yang dilakukan oleh kelompok mafia si Paskin ini. Setelah Robert berhasil mendapatkan semua barang buktinya dan Jordan menyerahkan diri ke lembaga tempatnya bekerja, pihak kepolisian pun benar-benar akan sangat terkejut saat memeriksa TKP, bukan karena Andre dan anak buahnya yang tengah terikat kedinginan di ruangan pendingin, tetapi tumpukan uang milik Paskin dalam jumlah yang sangat luar biasa banyaknya, hasil dari bisnis haram yang dilakukan selama ini. Teddy sendiri terlihat sedang makan di restoran bersama dengan seorang ketua dari kelompok tentara bayaran yang rencananya Teddy akan meminta bantuan para tentara bayaran ini untuk memburu Robert. Namun, belum juga rencana terrealisasi, si ketua yang izin ke toilet pun nyatanya tak kunjung kembali dikarenakan Robert sudah lebih dahulu menghabisinya. Untuk kesekian kalinya, Teddy benar-benar dibuat kena mental tapi mencoba untuk tidak menunjukkan kelemahannya. Dengan tetap bersikap angkuh dan jumawa, seolah masih selangkah lebih maju dibandingkan Robert. Masih dengan treatment yang sama seperti yang dilakukannya pada Slavi, Robert datang menemui Teddy untuk memberikan tawaran damai dengan cara yang baik dan penuh adab, di mana Robert memberikan Teddy waktu untuk berpikir dan nomor telepon apabila sudah mendapatkan jawabannya. Dengan beberapa barang bukti digital yang diberikan Jordan, Robert pun langsung mengirimkan semua barang bukti tersebut via email kepada pihak FBI, di mana Robert sengaja menemukan salah satu properti milik Paskin berupa kapal berisi tangki minyak, yang demi untuk memaksimalkan dan mentotalitaskan niat baiknya, Robert pun dengan segera meledakkan kapal tangki minyak tersebut untuk membuat Paskin dan Teddy semakin kepanasan. Alhasil, Paskin sang bos besar pun habis-habisan memarahi Teddy akibat kerugian dan edan-edanan yang dialaminya selama beberapa hari terakhir ini. Di mana Teddy sendiri nampaknya sudah tak peduli lagi dengan ucapan bos besarnya dan hanya fokus ingin menangkap dan mencari tahu siapa Robert sebenarnya. Yang tentu saja sekarang dia sudah bersama dengan para tentara bayaran yang kini bekerja untuknya. Teddy pun memakai cara licik dan tidak gentle, yaitu menugaskan dua tentara bayaran untuk menyandra beberapa teman kerja Robert di toko, termasuk Ralphie, dan berinisiatif akan menunggu di lokasi tangki minyak untuk menyambut kedatangan Robert yang terpaksa harus menyerahkan dirinya sendiri.
Alih-alih akan menghabisi Robert dari jauh dengan cara melacak nomor teleponnya, Teddy justru harus terdahului untuk kesekian kalinya ketika Robert meletakkan ponselnya begitu saja sehingga Teddy yang kesal pun langsung menghubungi dua tentara bayarannya yang ada di toko untuk membunuh salah satu Sandra. Dan ya, musik tiba-tiba menyala sendiri dan suara kerasnya cukup mengganggu kegiatan para tentara bayaran sehingga Ralphie diminta untuk bangun dan menunjukkan di mana ruangan musik itu berasal. Tiba di ruangan yang dimaksud, satu tentara bayaran pun langsung dilumpuhkan dengan mudah oleh si Robert. Lantas ia pun menghubungi satu tentara bayar lagi untuk keluar dengan cara menggunakan Ralphie sebagai umpan. Dan setelah kedua tentara bayaran sudah dilumpuhkan, kini saatnya tugas Ralphie untuk membuat teman-temannya keluar dari toko ini. Namun, rencana tersebut bertepatan dengan musuhnya Teddy dan semua tentara bayaran, sehingga Ralphie harus cepat melakukannya. Dari segi jumlah dan persenjataan mungkin Robert kalah, tapi dari segi taktik dan kecerdasan, Robert jauh lebih berpengalaman. Yang hal itu diperlihatkan dari bagaimana Robert mematikan seluruh pencahayaan di dalam toko ini dan mulai menghabisi satu persatu anak buah Teddy di tempat yang berbeda menggunakan berbagai jenis perkakas yang sering kita jumpai sehari-hari. Setelah berhasil menghabisi hampir setengah pasukan Teddy, Robert pun harus menghadapi satu tentara bayaran yang memiliki perang sangar dan tidak mudah ditumbangkan sehingga Robert agak sedikit keteteran dan harus melakukan effort lebih untuk bisa mengalahkan yang satu ini. Tersisa Teddy dan satu tentara lagi, Robert yang masih terbaring pun dibantu Ralphie yang ternyata tidak ikut kabur bersama yang lain dan lebih memilih tetap berada di sini membantu Robert. Yang jika memang itu maunya, Ralphie pun diberi tugas untuk pergi ke ruangan panel dan tarik tuas listriknya. Dan ya, anak buah terakhir tadi pun akhirnya tumbang setelah Robert meledakkan menggunakan tabung gasing dimasukkan ke dalam microwave. Di mana kini hanya tinggal tersisa Teddy, seorang yang kebetulan pas sekali memergoki Ralphie di ruang panel yang ketika Ralphie benar-benar terjebak dan akan dibunuh oleh Teddy, tiba-tiba menggunakan air niller gun atau mesin paku tembak, satu persatu tangan dan kaki Teddy pun dilumpuhkan sampai bonyok, di mana Teddy benar-benar merasa sangat sakit bukan karena pakunya, tapi lebih kekalahannya. Kalah cerdas, kalah cepat, kalah taktik, kalah gesit, kalah segalanya. Namun yang lebih menyakitkan dari semua itu adalah sampai detik akhir hayatnya, Teddy masih penasaran dan masih belum mengetahui siapa sosok Robert yang sebenarnya. Jangan dulu beranjak dari tempat duduk Anda, karena ini semua belum selesai. Anda ingat dengan ucapan Robert yang dari awal, yang ingin menuntaskan semuanya sampai ke akar-akarnya. Ya, Robert pun pergi ke Moskow, Rusia, lebih tepatnya kediaman Paskin sang bos besar, yang dijaga oleh belasan penjaga yang jika kalau seorang penguasa seperti Paskin merasa dirinya kebal hukum, tak tersentuh aparat, dan sulit dijangkau oleh siapapun, si dia sudah salah besar, karena faktanya, Robert terlihat sudah berada di dalam rumah Paskin tepat saat dia baru saja selesai mandi. Who are you? Sadar jika Robert datang ke sini untuk membunuhnya, Paskin yang masih merasa jika uang bisa membeli segalanya pun mencoba untuk bernegosiasi dengan Robert tentang berapa kira-kira nominal yang Robert inginkan. Tinggal sebutkan saja, 1M, 2M, 100M, 200M, halah-halah. Jawaban Paskin benar-benar sangat mengecewakan Robert karena tadinya Robert awalnya berniat untuk memberikan kesempatan bagi Paskin untuk bertobat, tapi faktanya dia malah ingin mencoba menyuapnya sehingga Paskin harus mati dengan cara yang tidak elegan, yaitu masih tersengat listrik di kamar mandinya sendiri. Pada akhirnya, Robert berhasil menuntaskan apa yang sudah dia rencanakan. Terry kini sudah pulih dan sudah bersih dari dunia malam, bahkan berencana untuk memulai terjun ke dunia musik. Sama dengan Ralphie dan karyawan toko lainnya yang kembali melanjutkan kehidupan normal mereka, sehingga sampai sini kita bisa melihat dampak besar dari tindakan yang diambil oleh Robert. Yang terlepas dari caranya yang brutal dan tidak berperasaan, setidaknya Robert menghabisi orang-orang jahat yang memang sudah sepantasnya untuk dihilangkan. Tamat, ending yang sangat memuaskan. Sampai pada detik ini, Robert masih belum mau mengungkapkan siapa jati diri dia yang sebenarnya. Namun karena sudah ada film kedua dan ketiganya, pastilah sebagian dari teman-teman sudah tahu siapa sosok Robert yang sebenarnya.
Oke semuanya, itulah perjalanan Robert Michael, sosok penyeimbang yang turun tangan saat dunia terlalu gelap. Meski brutal, semua itu dia lakukan demi orang-orang kecil yang selalu ditindas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar saya semakin semangat buat cerita film-film keren lainnya. Saya Fadal Official, sampai jumpa di video selanjutnya.